Iya, awal pantai. Ada kalau nama Baik. Selanjutnya Jadi registrasinya di sini. Kemudian harus deposit dulu itu. Apa gimana? Oke, terima kasih. Untuk USB Cash itu bisa dipergunakan selain untuk pengujian kendaraan atau ukir ini, bisa juga untuk belanja, bisa juga untuk tol, e-tol. Kemudian kalau di Palembang itu untuk LRT, kemudian yang busway ya, MRT yang di Palembang itu sudah bisa. Pengisiannya itu bisa di kantor, bisa melalui ATM bisa juga melalui menu m-banking kita. Nah, untuk layanan di ukir ini atau pengujian kendaraan ini bisa top up di lokasi. Sudah kita siapkan sarana untuk top up dan sarana untuk membayarnya. Tinggal pakai aja. Memang tujuannya memang untuk mempermudah layanan pada masyarakat. Itu saja. Oke. Memang sebenarnya layanan seperti itu untuk di daerah lain sudah jalan. Misalnya untuk pembayaran 11 pajak daerah itu kita bisa layani melalui QRIS. Itu salah satu fasilitas layanan juga melalui m-banking, belanja. Kemudian di Sayur ini Kabupaten Bogor ini sebenarnya kantor cabang sudah melaksanakan juga pembuatan kerjasama pada dinas perdagangan, kemudian juga untuk gerakan wakaf pegawai itu sebenarnya bisa kita gunakan QRIS yang ada di dalam Singapura. Pegawai bisa memberikan wakaf boleh 10.000, 100.000 terserah, bebas dengan fasilitas QRIS yang ada. Artinya tidak perlu menyiapkan uang tunai atau cash, cukup kita scan barcode QRIS itu bisa memberikan wakaf untuk menentukanlah pada wakaf nasional. Jadi kami sampaikan bahwa launching kegiatan pembayaran pengguna kendaraan bermotor menggunakan kartu elektronik SBCash ini mungkin merupakan yang kedua. Kenapa kita dukung ini? Karena yang satunya tadi untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah melalui retribusi pembayaran uji kendaraannya. Kemudian kita harapkan juga dengan adanya SBCash ini, itu tadi seperti yang kami sampaikan, mengurangi daya pungli, kemudian memastikan apa yang tertera itu yang dibayarkan. Jadi saya juga berterima kasih dengan pihak Sumsel, ini memudahkan para pengguna jasa kendaraan untuk memberikan pembayaran, untuk melakukan pembayaran, kemudian melakukan uji kendaraannya. Jadi mereka merasakan kepastian. Taruh dulu, kita adakan pendaftaran. Tadi kita sudah lihat simulasi di videonya. Untuk segala proses itu hanya 15 sampai 20 menit. Insya Allah mudah-mudahan. Ada biaya Pak dalam pembuatannya? Kalau biaya kita sesuaikan dengan perda, Pak. Jadi perda yang sudah ada itu yang kita bayar. Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi ini bukan hanya simulasi, tapi akan kita lakukan berkesinambungan bekerjasama dengan pihak Satlantas Polres Oki, BPD 7 wilayah Pulau Babel, Dishub Provinsi, terus pihak dari Waskita dan HK, itu kita sama-sama baik yang di tol maupun di jalan lintas. Jadi ini memang sudah kita lakukan sebelumnya, tapi untuk pendeklarasian ini baru sekarang kita laksanakan. Jadi dengan adanya deklarasi ini makin diperketat, Pak?
Ya betul. Jadi untuk mengurangi kendaraan-kendaraan yang berdimensi yang masuk ke dalam Kabupaten Ogan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.